akan memukulnya, namun Wang Bin menghindarinya. Syah. Lalu dia memukulnya lagi. Kemampuan dia memang hebat. Sambil berkata seperti itu, Wang Bin terus berusaha menghindari pukulannya. Lalu dia menghajar sikunya dengan lutut. Dia, rasakan ini. Kenapa kau melamun? Rasakan ini. Vajrapam tingkat kerendah. Dia mengeluarkan Vajrapam. Teknikku lebih baik dari siapapun, kata si Zhang Seng. Teknik yang sangat kuat. Wang Bin dan dia Zhang Seng saling bertatapan. Kalahkan dia Kakawang, hantam dia Kakawang. Yang lain berteriak. Bagaimana mereka sangat bersemangat. Akan hebat kalau Wang Bin menang, kata si komandan. Jelas, karena ini bukan pertandingan biasa, kata Dozu. Kau bilang tanganmu lebih hebat dariku, tapi kau memakai kaki, dasar bodoh. Ini adalah serangan combo. Rasakan ini, dia memang hebat. Tekniknya seperti badai yang mau menghantamku, kata Wang Bin. Namun Wang Bin tiba-tiba saja menghindar dan menepuk bahunya. Aku sudah menunggu momentum ini. Tiba-tiba Zhang Seng memutar tubuhnya dan rasakan ini. Hahaha. Hampir saja, kata Wang Bin. Kakak Wang terkena pukul. Apa Zhang Seng sehebat ini, kata komandan. Kau bisa lihat jelas-jelas serangannya ditahan. Ternyata serangannya ditahan oleh Wang Bin. Reaksinya cepat. Dia benar-benar bisa menghindari tinju besiku. Baiklah, sekarang giliranku, kata Wang Bin. Rasakan ini. Vajrapam. Dia menghajar dagu si Zhang Seng. Dia mendorong dadanya si Zhang Seng. Ketua Zhang, jangan buat kita malu. Apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh kalah. Tinju besimu memang hebat. Coba saja kau nggak menyerang saudaraku. Kau mungkin masih bisa berhubungan denganku sebagai teman, kata Wang Bin. Aku mengakui kemampuanmu, tapi karaktermu gak bagus. Seharusnya aku tidak meremehkanmu. Siapa yang bilang karakter saya bagus? Jelas-jelas lo yang mulai duluan. Lo yang mulai menghajar saudara Dosus pertama. Aku gak berdebat denganmu. Hentikan itu. Lalu dia menepukkan tangannya. Pak, ayo kita buktikan saja dengan kekuatan, kata Zhang Seng. Baiklah, ayo buktikan. Tai Chi Chuan. Dia mulai mengeluarkan Tai Chi-nya. Wang Bin mulai serius. Tai Chi. Kau tahu banyak tentang Tai Chi, kata Zhang Seng. Dia mengumpulkan dengan tenang. Aku harus hati-hati, kata Zhang Seng. Sementara itu di pihak Zhang Seng, dia mengumpulkan energi juga yang berwarna hitam. Aku bisa merasakan kalau panas di sekitarnya berubah karena tangannya. Lalu tiba-tiba saja Zhang Seng menyerang. Rasakan ini. Gila, lantainya hancur. Jangan halangi pandanganku, kata si komandan sambil menepuk bahu si komandan yang lain. Sepertinya dia mau menyelesaikan ini. Apa berada ruang bisa menahannya, kata Dozu. Iron Sand Palm. Bajingan, di depan kekuatanku kau bukan apa-apa. Rasakan ini. Zhang Seng pun menyerang Wang Bin ke arah perutnya. Namun yang terjadi, kekuatanmu memang hebat. Tapi lihatlah, kau terlalu meremehkan Tai Chi. Hahaha. Lihat, siapa yang lebih kuat. Lalu Zhang Seng pun dihajar oleh Iron Tai Chi. Ini tidak mungkin. Pertahananku lebih hebat. Ternyata Zhang Seng terlempar mundur dan menabrak tembok sampai retak. Ternyata pertahanan Wang Bin bisa memantulkan Zhang Seng. Zhang Seng pun kehilangan kesadarannya. Hebat, Kakawang menang. Ini pertarungan yang hebat. Yang lain berteriak. Wow, mengesankan, pertarungan yang hebat. Kakawang luar biasa. Kita nggak malu dibuat olehnya. Kakawang, cepat kembali dan ajari kami Tai Chi. Ada teknik Diamond Palm juga. Kau ingin mengajarinya pada kami juga kan? Apa kau belum tobat juga setelah ini? Bagaimana keadaanmu, Ketuan Zhang? Dia dibawa kembali. Aku minta maaf, aku kalah semuanya. Tolong jangan bicara seperti itu, kakak. Yang lainnya menghibur Zhang Seng. Tim pembersih dasar tidak tahu malu. Pergilah. Sialan, apa kalian tidak ingat dengan jasa Ketua Zhang? Bagaimana kalian bisa berkata seperti itu, kata anak buahnya. Tunggu, urusan kita belum selesai, Zhang Seng. Apa? Kau sudah menang, apalagi yang kau mau? Apa itu belum cukup? Aku bukan bicara karenamu. Aku bertanya pada kaptenmu. Kenapa dia mengatakan karakterku gak bagus? Kau dan aku belum saling mengenal. Aku cuma sedikit salah paham dengan anggotamu sebelumnya. Apa yang salah dengan karakterku? Omong kosong, jelaslah kalian mau merebut kendaraan kami, kata Yue. Kalian bilang aku salah, sementara Zhang Seng itu ternyata dibodohi oleh para anggotanya. Dia mengadu domba Wang Bin dan Zhang Seng. Salah paham apa? Saudaraku sendiri yang memberitahu padaku.
Sangseng, bagaimana kau bisa mengatakan Wang Bin salah dengan perkataan sepihak? Kita semua melayani orang, tidak ada yang rendah dan tinggi. Kuharap kau akan membimbing bawahanmu ke arah yang lebih baik lagi. Jelas aku lebih mempercayai omongan saudaraku daripada kalian. Sambil marah, Sangseng pergi. Dezu, kau yang dilukai oleh dia, apa kau mau melakukan sesuatu? Aku tidak peduli kalau aku terluka, tapi kau mengatakan Kakawang punya karakter yang buruk. Kalau kau memfitnah Kakawang Bin lagi di depanku, aku tidak akan melepaskanmu, kata Dozu dengan muka yang serius. Siap, kita lihat saja nanti. Ayo kita ke ruang medis dulu, Kapten. Kapten Jiang pun dibawa oleh anak buahnya. Dezu, terima kasih atas kata-katamu tadi. Itu sangat luar biasa, kata Wang Bin. Sangseng memang terlihat bodoh, tapi dia melakukan ini untuk saudaranya. Aku tidak membencinya. Kau benar-benar mendapat banyak pujian hari ini, Wang Bin, kata si komandan. Ini bukan apa-apa. Aku cuma membantu Dezu untuk mendapatkan kepercayaan dirinya lagi, kata Wang Bin. Lalu sementara itu, adiknya si Sangseng, wakil ketua, di depan ada banyak kendaraan, kita bisa lewat. Baiklah, aku akan melihatnya sebentar. Semuanya keluar dari mobil. Mereka pun keluar dari mobil, bawa semua kotak pengumpul. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Hei, tunggu ketua, ada pergerakan di sana, anak buahnya memeriksa. Ada pergerakan, ayo kita periksa. Ternyata itu adalah sebuah kucing yang lagi tidur. Ternyata itu hanya kucing. Itu hanya kucing liar, ketua. Baiklah, kita bergerak lagi. Tapi tanpa mereka ketahui, kucing itu sedang dimukbang oleh laba-laba yang gelir dengan muka manusia. Saat mereka pergi menjauh, lalu Wang Bin pun kembali ke arah Wang Bin. Aku merasa tidak enak akhir ini. Tolong periksa aku. Jadi, biar aku periksa temperatur tubuhmu. Ternyata Wang Bin dan Yue sedang melakukan cosplay dan drama cosplay. Jadi, biar aku periksa temperatur tubuhmu. Termometernya rusak. Apa yang harus kulakukan? Jadi, apa yang harus kita lakukan ya? Kata si Wang Bin. Sepertinya temperatur cuma bisa diukur dengan tubuh orang lain. Lalu, Yue pun menempelkan muka Wang Bin ke arah bapaunya. Sepertinya kau demam. Hahaha. Terima kasih. Ini sangat berbahaya, beri suntikan, kata Miao. Aku bukan dokter, bagaimana bisa aku berakting? Wang Bin pun marah. Hei, Miao, apa kau tidak bisa berakting? Ngomong kosong. Kau pikir Yue pernah jadi perawat, tapi dia bisa memainkan peran perawat dengan benar. Kalau kau menjadikan polisi, aku akan mengambil perannya, kata Yue. Baiklah, kalau begitu, polisi sepertinya kedengarannya menarik. Ayo kita lanjutkan peran kliniknya saja. Sambil tanggung malu, Yue pun berkata seperti itu. Tapi aku mau mencoba menjadi peran polisi, kata Wang Bin. Tidak mau, aku akan menjadi lebih malu lagi jika aku jadi polisi, memakai kostum polisi. Lalu tiba-tiba saja ada yang mengetuk, tok tok tok. Wang Bin pun yang marah. Siapa yang mengetuk di pintu saat-saat seperti ini? Bangsatlah anjing. Miao pun yang merasa lega. Untung saja ada yang mengetuk pintu. Kenapa? Ada apa? Kakawang, maaf mengganggu istirahat. Komandan Zhao ada di pintu sekarang. Dia mau bertemu denganmu. Komandan Zhao, dia mencariku, kata Wang Bin. Dari 15 orang, cuma satu yang kembali di level Raja Mayat. Apa? Jadi mereka bertemu Raja Mayat. Ternyata tim yang sebelumnya telah dibantai oleh Raja Mayat. Aku belum yakin anggota tim yang kembali latihan kekuatan. Dan bodoh tidak bisa ditanyai sama sekali. Aku komandan batalion Zhao. Komandanku memerintahkanku untuk membawa dia masuk. Apa kau Wang Bin, kata si penjaga. Lihat, Wang Bin ada di tim kita, kata si penjaga. Aku dengar tim pembersih berkonflik dengan Wang Bin. Apa kalian mau cari masalah lagi? Hei, jangan salah paham. Kami cuma tahu kakak Wang memang hebat. Jadi kami sangat ngefans sama dia. Ngefans? Memukapi anjingin, Wang Bin pun berkata, apa maksudmu ngefans padaku? Dasar aneh-aneh saja. Untungnya aku bawa pulpen. Tolong beri dia tanda tangan kakak Wang. Mereka pun telah meminta tanda tangan dan akhirnya mereka pun masuk. Komandan komisaris politik, kami datang. Aku dengar dari komandan Zhao kalian perlu bantuan apa itu? Dia adalah anggota tim pembersih yang keluar tadi pagi. Pagi ini tiba-tiba dia kembali sendiri dan masalah apapun yang kami tanyakan dia tidak bisa menjawabnya. Kami mau meminta bantuanmu untuk menanyai dia, kah? Tidak bisa. Tanya dia sekarang. Sangseng menggebrak meja dengan marah. Belasan saudaraku hilang.
Mau mereka itu hidup atau mati, aku harus menanyainya. Kenapa kau sangat tergesa-gesa, Jiang Seng, kata Wang Bin. Tidak heran dia sangat tergesa-gesa. Rupanya adiknya ikut dalam ekspedisi itu. Mungkin dia sangat ketakutan. Aku tidak bisa menanyai apapun. Menurutku lebih baik kalian minta bantuan orang lain. Apa kau akan pergi begitu saja, kata si komandan. Hei, kau tidak boleh pergi begitu saja, kata Jiang Seng. Kau yang paling tahu tentang Walker. Kau pasti bisa menanyai dia. Wang Bin, tolong berilah bantuan pada mereka, tim pembersih, dan kita punya hubungan kerja sama. Wang Bin, tolong bantu aku. Sebelumnya aku memang salah karena menghajar saudaramu, tapi aku benar-benar mengkhawatirkan adikku. Sebelumnya, tolong bantu aku. Aku akan berlutut dan meminta bantuanmu. Jiang Seng pun akan berlutut, namun saat dia akan berlutut, dia dihalangi oleh Wang Bin. Kau sudah bicara baik-baik, tidak usah sampai berlutut. Kita orang Cina, bukan orang Jepang. Kau tidak perlu berlutut, kata Wang Bin. Anjing, sarkas. Adikku juga hilang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Jiang Seng. Kau bukan orang jahat, kau cuma sedikit keras kepala, aku akan membantumu, kata Wang Bin. Benarkah? Terima kasih sudah membantuku, kata Jiang Seng. Beritahu dulu situasinya pada Wang Bin, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Benar, beritahu keadaannya. Hei, Wang Bin pun masuk ke dalam ruangan. Jangan takut, namaku adalah Wang Bin. Aku di sini untuk menanyai masalah timmu. Tidak, aku tidak pergi kemanapun. Tidak ada yang memintamu untuk pergi, kau tinggal saja di sini, kata si Wang Bin. Kenapa kau kembali ke sendiri? Di mana wakil ketua Jiang Seng? Apakah dia tidak lari bersamamu? Bagaimana dia bisa lari? Kau tidak bisa lari, sambil ketakutan dia mengatakan sesuatu. Kau bilang kau tidak bisa lari, sepertinya kau orang yang pemberani. Jangan pergi, aku tidak akan pergi kemanapun. Jangan ganggu aku lagi. Sementara yang lainnya berbisik. Dia benar-benar jadi gelo. Dia benar-benar sudah tidak waras. Kau tidak perlu takut, di sini sangat aman, kata Wang Bin. Tidak akan ada yang muncul. Benarkah aku pernah melawan Raja Mayat? Tidak, aku tidak akan berhasil. Dia bukan Raja Mayat biasa. Dia seperti tentara yang tidak pernah dikalahkan. Dia punya banyak tentara. Ribuan orang bicara bersama dan kemudian kami berpisah. Akhirnya beberapa orang tim kami selamat. Wakil ketua Zhang memintaku untuk lari dan kembali. Aku pun lari. Mereka dimakan. Sambil berteriak, apa? Adikku dimakan. Sepertinya dia sudah jadi Walker. Rupanya orang itu telah digigit oleh Walker. Sementara komandan pasukan, aku akan menyelamatkan Wang Bin, kata komandan. Jangan masuk jauh. Aku bisa menangani ini, tapi kata Zhao. Ya, rupanya tiba-tiba kepalanya terputus. Walker, apa itu? Apa itu alien? Sial, ini terlalu menjijikan, kata Wang Bin. Rupanya Walker itu berbentuk laba-laba yang seperti tadi yang makan kucing. Hanya saja, sekarang ada tambahan kepala manusia di badannya. Selain itu, aku tidak akan pergi kemanapun. Rupanya si laba-laba itu bisa bicara. Ini gawat, jangan sampai tergigit olehnya Wang Bin, kata komandan Zhao. Kau mau menyerangku? Jangan harap. Kalau kau tidak mau menceritakan dirimu padaku, biar aku saja yang mencari tahu dirimu yang sebenarnya. Brainwash. Wang Bin pun menggunakan kekuatannya untuk mengintip ke dalam kepala si laba-laba itu. Apa ini? Kita harus apa, wakil ketua Zhang? Sambil terkejut. Rupanya mereka diserbu oleh gerombolan laba-laba. Lari, kata Zhang pun. Tidak, aku tidak akan pergi kemanapun. Rupanya di ingatan si laba-laba itu masih ada ingatan manusianya. Apa kau baik-baik saja, Wang Bin? Aku tidak apa-apa, tapi bersiaplah untuk sesuatu yang besar, kata Wang Bin. Aku sudah melaporkan situasinya pada para petinggi perusahaan. Aku akan menunggu jawaban dari mereka. Dari kejadian tim pembersih ini mungkin sekelompok Walker dalam jumlah besar, kata komandan. Kecuali ada perintah dari perusahaan, maka aku akan mempertimbangkan kau pergi. Adikku ada di sana, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak bisa menunggu seperti ini, kata Jiang Seng. Karena itulah kau tidak boleh bertindak gegabah, kata si profesor. Ini bukan pertama kalinya orang hilang, kan? Tapi ini adikku yang sedang kau bicarakan. Ini profesor. Apa kau mau Jiang Seng? Lagian kau mau apa? Karena aku tidak diizinkan bertugas, aku mau mengundurkan diri sebagai kapten untuk mencari adikku, kata Jiang Seng sambil marah. Hei, tolong jangan marah-marah, kata si komandan. Teruslah berdebat, aku akan mencari kesempatan untuk merekrut Jiang Seng juga, sambil rupanya si komandan ingin merekrut Jiang Seng dari tim pembersih. Hei, jangan berdebat, apa gunanya berdebat di suasana seperti ini?
Walker yang akan kita hadapi bukan Walker biasa, kata Wang Min. Kau bilang apa? Bagaimana kau bisa tahu kalau Walker ini? Aku pernah tidak sengaja masuk ke sarang mereka. Mereka suka bertarung secara berkelompok. Dan jumlah mereka sangat banyak. Tidak masalah. Seberapa mengerikan mereka, aku harus pergi, kata Xiang Sheng ingin Xiang Sheng, kau benar-benar tidak akan pergi kan? Aku tidak akan membiarkan membawa orang-orangku. Kalau kalian mau membicarakan sesuatu yang tidak perlu ribut lagi. Sialan, perhatikan wajah ekspresimu. Pertengkaran kalian sangat menyedihkan, kata si komandan. Wang Bin, apa para mutan ini akan mengancam keamanan pengkawan kita, kata komandan Xiao. Aku belum yakin bagaimanapun informasinya. Aku terlalu terbatas. Terus apa yang harus kita lakukan? Mengirim orang untuk melacak mereka. Biar gue pikir. Lalu sistem pun menyala. Kenapa kau masih ragu pemain? Mungkin ada Raja Mayat di sana. Ingat, kau harus menyelesaikan misi. Kalau begitu, kau bisa pergi sendirian. Ingat, kau mengalahkan 2 Raja Mayat dengan tangan kosong sebelumnya. Komandan, kalau ini cuk misi pengintaian maka tidak akan masalah kan, kata Wang Bin. Aku saja yang pergi sendiri. Nah, sendirian ini sangat berbahaya loh. Karena ini berbahaya, makanya aku harus pergi sendiri. Wang Bin benar, terkadang terlalu banyak orang akan menjadi beban. Aku percaya Wang Bin bisa melakukannya. Xiaoshan, kau memahamiku? Ting, sampai mengedipkan mata Wang Bin berbicara pada Zhao. Hah, dia malu. Komandan Zhao malu. Karena kau sudah memutuskan yang aku akan bisa pergi. Kau boleh memakai perlengkapan militer sebanyak apapun yang kau mau. Ingat untuk berhati-hati, kata komandan. Lalu Wang Bin yang sudah bercerita pada yang lain pun kaget. Apa? Kau mau pergi keluar sendirian? Situasinya terlalu berbahaya. Aku tidak mau membahayakan kalian. Selain itu lebih mudah bagiku untuk lari sendirian, kata Wang Bin. Tapi kau belum lama kembali. Kau sudah mau pergi lagi, kata Yue. Maaf, tapi ini sudah tugasku. Misi ini paling cocok dikerjakan olehku. Kalau begitu, kau tidak perlu mencemaskan kami. Kami akan baik-baik saja di sini, kata Paman Li. Jadi, menurutmu berapa lama kau akan pergi, kata Miao. 3 hari, walaupun aku tidak mendapat informasi selama 3 hari, aku akan tetap kembali, kata Wang Bin. Baiklah, aku harap kau kembali dengan selamat, kata Miao. Sementara itu, di sebuah tempat yang seperti minimarket, terlihat seseorang sedang minum air. Rupanya itu adalah adik Komandan Xiang Sheng. Kita beruntung menemukan supermarket yang belum dijarah, tapi makanan di sini juga terbatas. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan, kata anggotanya. Makanan di sini sudah lama, jadi kita mungkin akan sakit perut.